Pintar. Open eye, feel the waves cut through me. Thank you, Sonia. Halo, aku Yulia. Yulia Suryakusuma, prakteknya di Melinda Hospital, Jalan Pajajaran nomor 46, Bandung. Adalah suatu penyakit yang sangat sering terjadi di daerah tropis, dibawa oleh nyamuk. Disebabkan oleh virus dengue, tapi dibawa oleh nyamuk. Jadi orang sering salah kaprah bilang demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Itu kurang benar. Yang benar adalah demam berdarah disebabkan oleh virus dan dibawa oleh nyamuk. Tanda-tanda standar demam berdarah, yang namanya demam berdarah berarti harusnya ada demam ya. Ada demam dan secara klasik ada berdarah. Kapan sih anak disebut demam? Demam itu adalah kalau suhu di atasnya normal. Suhu normal anak adalah 36,5 sampai 37,5. Dan pemeriksaan yang akurat itu sebaiknya di ketiak. Karena kalau pakai termometer yang ditembak-tembak, kadang-kadang beda titik aja, beda hasilnya. Karena termometer tembak itu terlalu sensitif. Misalnya demam itu sebaiknya kapan dibawa ke rumah sakit? Mungkin buat tahu anaknya itu DB atau enggak. Kalau misalnya tidak ada kegawat daruratan, demamnya tidak terlalu tinggi, tidak sampai 40, atau tidak ada riwayat kejang, kita bisa tunggu sampai 2 kali 24 jam. Selama anaknya masih dalam keadaan stabil, maksudnya masih mau makan, masih mau minum. Tapi kalau anaknya rasanya lemes, atau demamnya sangat tinggi, atau ada riwayat step, jangan tunggu sampai 2 hari, takutnya ada apa-apa. Nanti setelah 2 kali 24 jam, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan demam berdarah atau tidak. Dari secara klinis, di pemantauan di rumah, kalau demam biasa itu, gini, kalau demam berdarah itu kita curigai demam berdarah apabila ada demam yang relatif tinggi, tidak turun walaupun dengan diberikan penurun panas. Jadi maksudnya setelah dikasih penurun panas, dia turun sebentar, tapi 4-6 jam kemudian setelah efek obatnya habis, dia akan naik lagi. Terus udah gitu kita juga khawatir misalnya kok anak sehat tiba-tiba demam tanpa ada penyakit lain. Maksudnya kalau anak itu lagi batuk pilek, kan mungkin kita bisa berpikir, oh ini mungkin penyebab demamnya tuh batuk pilek. Kalau anak sehat, ujuk-ujuk tiba-tiba panas tinggi, manteng, itu hati-hati. Atau kalau di lingkungan rumah lagi banyak yang demam berdarah, itu juga hati-hati. Biasanya nyamuknya itu bertelur di genangan air bersih. Jadi hindari daerah-daerah yang banyak genangan-genangan air, yang tidak mengalir, yang menggenang. Hanya kalau ada orang yang suka pasang di depan rumah misalnya ada kolam yang mati yang nggak ada ikannya, atau yang guci, rumah suka ada guci, nah itu suka jadi sarang. Demam berdarah itu menular lewat gigitan nyamuk. Misalnya kenapa sih ada orang di lingkungan yang demam berdarah, kita harus hati-hati karena bisa aja nyamuknya itu habis menggigit dia, terus menggigit kita, sedangkan nyamuk itu sudah membawa virus dengue-nya. Iya, itu perlu dilakukan fogging, tapi fogging itu harus serentak, jadi nggak bisa misalnya orang bilang, oh di rumah saya disemprot, lah nyamuknya kan nggak cuma di rumah kita aja, bisa aja bertelur di tetangga, atau maka itu ada area terbang nyamuk, karena itu yang namanya fogging itu biasa lokasinya lebih besar, nggak cuma per rumah. Kalau demam berdarah itu biasanya durasi sakitnya adalah 7 hari. 7 hari itu biasanya orang tua baru bawa anaknya ke dokter kan hari kedua atau hari ketiga. Jarang nih baru panasnya pagi, siangnya udah dibawa. Hari kritis DB biasanya hari ke-5 sampai hari ke-6. Yang disebut kritis itu, orang sering salah sangka bahwa trombosit turun. Padahal bukan. Yang saat kritisnya DB adalah saat hematokrit naik. Misalnya gini, pernah nggak beli es cendol yang es cekek, tau nggak es cekek yang pakai plastik? Nah kan ada air gulanya sama ada biji cendolnya kan. Pembuluh darah kita seperti itu. Di pembuluh darah itu ada yang namanya cairannya, kita anggap air gulanya itu. Ada yang namanya sel-sel darah, ada trombosit, leukosit, pokoknya yang biji-biji cendolnya itu. Begitu kita kena demam berdarah, itu seperti kalau kantong cendolnya ditusuk-tusuk. Kebayang nggak? Yang pertama keluar apanya dulu? Air gulanya atau cendolnya? Airnya. Lama-lama
Kalau air gulanya habis, kita nggak bisa nyedot cendolnya kan, karena jadi kental. Itulah yang terjadi pada demam berdarah. Saat nggak bisa mengalir, darahnya kental, sulit mengalir, itulah saat kritis. Jadi yang kita pantau adalah hematokrit, bukannya trombosit. Karena itu, terapi demam berdarah itu bukannya transfusi trombosit, tetapi banyak minum. Karena semua jenis virus akan menyebabkan leukosit turun dan trombosit turun. Jadi trombosit turun itu bukan cuma punyanya demam berdarah. Semua penyakit virus akan menyebabkan leukosit dan trombosit lebih rendah dari normal. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi harus kita tunggu aja sampai masa kritisnya itu lewat, sampai 7 hari, dia tuh akan sembuh sendiri. Dengan catatan selama masih masa kritis, kita pertahankan cairan tubuh cukup. Masalahnya, kendalanya kalau demam berdarah itu salah satu keluhannya adalah nyeri ulu hati, mual. Dia nggak bisa banyak minum, karena itu saat itulah perlu diinfus. Oh ada, karena penyakit itu bukan angka pasti 1 tambah 1 2, jadi 5-7 hari itu adalah angka kisaran. Biasanya classical type-nya itu 7 hari sembuh. 7 hari dihitung sejak hari pertama demam. Bisa, dan karena demam berdarah itu juga ada 4 serotype. Jadi udah kena yang pertama, bisa kena yang kedua, bisa ketiga, bisa keempat, dan biasanya lebih berat daripada yang pertama. Waktu aku kuliah dulu memang pernah dibahas, memang terbukti bahwa jambu biji, bukan jambu air, jambu klutuk ya namanya ya. Betul. Jambu klutuk yang merah, yang dagingnya merah itu akan meningkatkan trombosit. Terus orang itu juga suka pakai sari kurma, angkak. Itu sih boleh-boleh aja, itu tidak ada kontraindikasi kok, tidak bentrok dengan pengobatan, karena DB sendiri tidak ada pengobatan khususnya, asal dia mau minum banyak aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada pantangan khusus untuk demam berdarah. Kalau asal apa aja yang bikin si anak mau makan yang nggak mual. Tapi yang zat-zat yang iritatif ya jangan, misalnya teh, kopi, coklat, mie, pedas, asem. Kan perutnya lagi nggak enak, mungkin kalau bubur dia enak, oke lah boleh dikasih nasi yang lembek atau nasi tim, nasi kuah, seperti itu. Menghindari daerah-daerah yang ada genangan air, karena nyamuk itu banyak bertelur di sana. Terus boleh pakai nyamuk repellent di lotion. Anak-anak suka pakai lotion. Kalau bayi-bayi suka ada gelang. Tahu nggak ada gelangnya anti nyamuk? Jadi gelang nyamuk itu jangan dipakai di tangan, karena bayi kan suka makan tangan gini, takut kemakan. Biasa kita pakai di kaki. Di kaki kalau anaknya suka gigit-gigit kaki, jangan di pergelangan kaki, deket-deket lutut. Kalau stiker yang anti nyamuk itu juga lumayan efektif, tapi jangan ditempel di depan, kan baunya nyengat tuh. Taruhnya di punggung. Terus kalau untuk di rumah mungkin bisa ngepel pakai daun sereh ya. Sekarang obat-obat pel banyak yang ada bau sereh. Terus sudah gitu, kalau di rumahku sendiri tanam lavender. Obat nyamuk semprot itu kalau untuk menurutku pribadi sih kurang oke. Soalnya residunya itu sering bikin sesak kalau anak ada alergi atau ada asma. Baunya itu. Semoga yang kita bicarakan saat ini berguna ya, dan semoga kalian semua sehat terus sayang. Dadah.